Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Sobat Bio? Awali pembelajaran di kelas 11, kita akan mengkaji lebih lanjut tentang biologi sel. Jika kita breakdown, kita akan dapatkan 4 kata konsep pembelajaran. Yang pertama tentang penyusun kimiawi sel, struktur dan fungsi sel, perbedaan sel tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir adalah tentang pengamatan sel. Silahkan diamati gambar berikut ini. Semua tempat ini akan berada di dalam suatu kota. Ada balai kota, ada pembangkit listrik, dan ada pabrik makanan. Sekarang, ada gambar 3 organel yang berada di dalam sel, yaitu ada mitokondria, ada nukleus, dan ada kloroplas. Jika kita telah lebih lanjut, apakah ada kaitannya dengan gambar sebelumnya? Ya. Kalau kita amati lebih lanjut, mereka memiliki persamaan di fungsi. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur aktivitas sel, sama dengan fungsi balai kota di suatu pemerintahan. Yang berikutnya, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel, sehingga disinilah terdapat pabrik energi atau ATP. Sama fungsinya dengan pembangkit listrik. Kemudian, organel kloroplas dapat menyediakan makanan, sama dengan fungsi dari pabrik makan. Sehingga 3 organel ini dan 3 tempat tadi sama fungsinya untuk menunjang suatu kehidupan. Sel menjadi bagian yang sangat mendasar bagi ilmu biologi. Semua organisme tersusun atas sel karena sel merupakan dasar pembentukan makhluk hidup. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Ukuran sel bermacam-macam, satuannya adalah mikron. Untuk mengamati sel, dibutuhkan alat bantu yang bernama mikroskop. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop binokuler, stereomikroskop, mikroskop elektron, dan transmission elektron mikroskop. Macam-macam mikroskop ini memiliki prinsip kerja yang hampir sama, namun sumber penyinarannya berbeda-beda dan perbesaran yang ditampakkan juga berbeda-beda. Berikut pengamatan sel di bawah mikroskop. Ya, ini contohnya di bawah mikroskop cahaya, kita sudah bisa mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk mengamati virus, bakteriofag, dan virus corona, kita bisa mengamatinya dengan menggunakan mikroskop elektron. Hasil pengamatan sel di bawah mikroskop tentunya dipengaruhi bagaimana kita memakai mikroskop itu dengan baik dan benar. Gunakanlah perbesaran mulai dari perbesaran kecil ke perbesaran yang lebih tinggi lagi. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Beliau melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut kan dengan sel. Robert Brown mengungkapkan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang berisi cairan atau protoplasma, organel nukleus. Oleh Theodore Swan, disimpulkan bahwa organisme tersusun atas sel. Oleh Rudolf Virchow, dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang ada sebelumnya, sehingga didapatkan 3 konsep mengenai sel. Yang pertama, semua organisme tersusun atas 1 atau lebih sel, jadi syarat wajib organisme harus memiliki sel. Yang berikutnya, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Dan yang ketiga, keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Komponen kimiawi sel. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak mengandung unsur karbon, kecuali ion karbonat, oksida, dan sulfat karbon. Senyawa ini berasal dari alam, contohnya asam, basa, dan garam, mineral, dan ion-ion. Air. Kita tahu ya bahwa 80-85% sel itu tersusun dari air. Karena fungsi dari air ini bisa dipakai sebagai pelarut dan media difusi sel, menjaga keseimbangan pH cairan sel, dan juga untuk mengatur suhu. Kemudian senyawa organik disebut juga senyawa hidrokarbon, dihasilkan oleh makhluk hidup. Makromolekul berarti molekul ini berukuran besar, contohnya adalah protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Sedangkan mikromolekul berarti ukuran dari molekul itu lebih kecil dan contohnya adalah asam amino, asam lemak, nukleotida, monosakarida, dan disakarida. Biomolekul
Contohnya adalah protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Masing-masing biomolekul ini memiliki peranannya yang sangat penting untuk menunjang kehidupan suatu sel. Protein dapat berfungsi sebagai enzim, komponen dan pembentuk membran sel, sebagai alat transport, penyusun antibodi, hormon, dan sinyal sel. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi sel dan juga sebagai komponen penyusun nukleus atau inti sel. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, dan asam nukleat berfungsi sebagai materi genetika, berperan sebagai koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Berikut termasuk persenyawaan organik. Jadi, senyawa-senyawa ini dapat bergabung juga dengan senyawa yang lain. Di sini ada atom karbon dan hidrogen, di mana nanti akan membentuk senyawa yang namanya monosakarida yang tersusun dari satu gugus gula. Ada disakarida tersusun dari 2 gugus gula, oligosakarida, dan polisakarida. Lipid atau lemak ini ada yang disebutnya dengan lipid sederhana, contohnya adalah asam lemak dan gliserol, dan ada juga lipid gabungan, berarti lipid ini bergabung dengan senyawa lain, contohnya adalah fosfolipid, berarti lipid bergabung sama fosfat. Begitu juga untuk protein. Jenis protein ada yang sederhana, contohnya adalah albumin dan globulin, dan ada juga protein gabungan. Jadi bergabung dengan senyawa lain. Contohnya ada glikoprotein, asam nukleat, kita kenal ada 2 macam, DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA, ribonucleic acid. Pada dasarnya, struktur sel hanya dibedakan menjadi 2 macam. Ada sel prokariot dan ada struktur eukariot. Semua sel prokariot akan mempunyai organel-organel seperti membran sel, nukleoid berupa DNA dan RNA, sitoplasma, dan ribosom. Namun, sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran, mitokondria, dan kloroplas. Namun, mempunyai struktur yang fungsinya hampir sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri. Sel prokariotik, kalau bisa kita lihat, dia tidak memiliki membran nukleoidnya nggak punya membran inti. Mulai dari luar ya, dia memiliki flagela sebagai alat gerak, kemudian diselubungi oleh kapsul, nah gunanya untuk mempertahankan kondisi kelembaban lingkungan, dinding sel untuk memberi bentuk sitoplasma, ada ribosom, plasma membrannya. Di sel eukariot, sel ini memiliki membran inti, jadi nukleusnya itu diliputi sama membran, memiliki sistem endomembran. Ya, berarti di sini sudah ada retikulum endoplasma, sudah punya badan Golgi, juga memiliki organel mitokondria, lisosom, kloroplas untuk tumbuhan. Sel eukariotik dibagi lagi menjadi 2 jenis sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Membran sel, atau biasa juga disebut dengan membran plasma. Membran sel ini memiliki ketebalan sekitar 5-10 nanometer. Fungsinya sebagai pelindung sel, sebagai alat transportasi zat, dan juga sebagai reseptor. Membran sel memiliki struktur yang tersusun dari lemak dan protein. Lemak yang terdapat di tengah dari struktur membran sel ini terdapat 2 lapis, sehingga disebut juga dengan fosfolipid bilayer. Unsur fosfat yang terikat pada bagian kepala dari lemak ini bersifat hidrofilik atau suka dengan air, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik atau takut dengan air. Jenis dari protein membran ada 3 macam. Yang pertama ada di bagian tepi, dinamakan protein perifer atau protein tepi. Kemudian yang berada di tengah-tengah lemak, di sini disebutnya juga dengan protein integral, dan ada yang melewati membran sel, di sini namanya adalah protein transmembran. Sitoplasma tersusun dari cairan atau yang disebut dengan sitosol, dan juga tersusun dari padatan. Padatan di sini maksudnya adalah organel-organel yang terdapat di dalam sel. Sitosol atau cairan sel tersusun dari asam amino, air, protein, vitamin, dipakai juga untuk bahan metabolisme, sehingga
Fungsi dari sitoplasma sebagai tempat penyimpanan bahan kimia bagi metabolisme sel, tempat metabolisme sel, dan menjamin keberlangsungan pertukaran zat. Nukleus atau anak inti merupakan organel yang terbesar di dalam sel. Kurang lebih diameternya sekitar 10 nanometer. Nukleus tersendiri memiliki arti yang sangat penting bagi sel, karena fungsinya sangat vital. Antara lain, sebagai pengatur aktivitas sel, sebagai pengatur pembelahan sel, dan juga sebagai pembawa informasi genetik. Ini ada nukleoplasma, di mana nukleoplasma di dalamnya terdapat kromatin. Pada saat pembelahan mitosis, akan memendek membentuk kromosom. Di dalam kromosom ada gen dan juga ada DNA, pembawa informasi genetik. Kemudian ada juga struktur yang dinamakan nukleolus atau anak inti. Unsur-unsur pembentuk ribosom terbentuk di nukleus. Nukleus pada eukariot memiliki membran. Membran inti ini jumlahnya rangkap, jadi ada membran luar dan ada membran dalam serta dilengkapi dengan pori-pori. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Bentuknya polimorfik atau banyak bentuk dan di sini seperti jala. Membran RE tersusun dari lemak dan protein yang merupakan kelanjutan dari membran inti sehingga menjadi satu kesatuan. Terdapat dua jenis RE, ada RE kasar, ada RE halus. Disebut RE kasar karena RE ini ditempeli oleh ribosom. Subunit ribosom keluar dari pori-pori nukleus dan otomatis yang letaknya dekat dengan nukleus, dia akan ketempelan ribosom dan dinamakan RE kasar. Jadi semakin jauh dari nukleus, tidak ditempeli lagi oleh ribosom, disebutnya RE halus. Fungsinya sebagai jalur transportasi. Untuk RE kasar karena ada ribosom sehingga fungsinya untuk sintesis protein, kemudian jalan transport dari bagian sel yang satu dengan yang lain. Sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis lemak, kolesterol, dan detoksifikasi. Ribosom ini tersusun dari RNA ribosom dan protein yang dibentuk di dalam nukleus. Dia tidak memiliki membran, terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Fungsinya untuk sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan juga ada yang tersebar di sitoplasma. Selanjutnya, ada aparatus Golgi, bentuknya polimorfik dan tersusun dari membran yang berbentuk kantong pipih atau disebut juga sisterna. Ketika produk dari nukleus berupa protein akan dihantarkan melewati pori-pori membran inti, kemudian akan dialirkan ke RE dan nanti akan disampaikan dan dibawa oleh vesikula transport, ya, diterima oleh aparatus Golgi. Di sini terjadi suatu mekanisme pensortiran dan sebagai organ sekretori. Selanjutnya adalah lisosom. Membran yang berbentuk kantong kecil yang berisi enzim lisozim untuk mencerna makromolekul. Enzim ini diproduksi oleh ribosom yang akhirnya nanti masuk ke dalam RE dan juga badan Golgi. Yang berikutnya adalah badan mikro, terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Peroksisom dan glioksisom mengandung enzim katalase, di mana enzim ini berperan dalam perubahan H2O2 yang bersifat racun menjadi oksigen dan air. Peroksisom banyak sekali berada di sel hewan, sedangkan glioksisom hanya ada di sel tumbuhan, di mana selain ada enzim katalase, di situ juga ada enzim oksidase yang berperan dalam proses metabolisme lemak. Kita lihat ya, sentriol ini disusun dari 9 set mikrotubul yang saling berhubungan dan berpasangan. Organel ini dapat dilihat ketika sel sedang mengadakan proses pembelahan dan hanya dijumpai di sel hewan saja. Jumlahnya sepasang dan pada saat mitosis, masing-masing sentriol ini akan terbagi menjadi 2, menjadi sentrosom, dan masing-masing akan menuju ke kutub pembelahan. Fungsi dari sentriol ini sebagai tempat keluarnya benang-benang gelendong. Jadi benang-benang gelendong ini nanti pada saat proses pembelahan sel, dia akan menarik kromosom untuk menuju ke kutub-kutub pembelahan. Selanjutnya mitokondria, di mana organel mitokondria merupakan organel penghasil energi atau ATP karena memang fungsinya sebagai tempat terjadinya proses respirasi sel.
Bentuk mitokondria ini beraneka ragam ya, namun secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria ini berbentuk seperti butiran atau benang. Ukurannya sekitar 0,5 sampai 10 mikrometer. Mitokondria baru terbentuk dari pertumbuhan dan dari pembelahan mitokondria yang telah ada sebelumnya. Penyebaran dan jumlah mitokondria di dalam sel tidak sama, dari 1 sampai beberapa ribu. Mikrotubula dan mikrofilamen. Keduanya memiliki peranan dalam proses pergerakan sel. Mikrotubulus dan mikrofilamen membentuk suatu struktur rangka sel yang disebut dengan sitoskeleton. Sel tumbuhan memiliki organel tertentu yang tidak terdapat pada sel hewan. Demikian pula sebaliknya, sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan juga vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sebaliknya, sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur dari dinding sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Di sebelah luar membran plasma terdapat dinding sel yang kaku, yang tersusun dari polisakarida. Fungsinya berperan dalam turgiditas atau kekakuan sel, sehingga dinding sel mengakibatkan bentuk sel tetap. Pada sel tetangga, terdapat lamela tengah, yang mengandung banyak kalsium dan magnesium. Sel-sel yang bertetangga berhubungan melalui nokta atau pori-pori. Melalui nokta atau pori-pori inilah zat-zat dapat dilewatkan dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Dinding sel dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada dinding sel primer dan ada dinding sel sekunder. Yang berikutnya adalah plastida. Merupakan organel yang mengandung pigmen, di mana bentuk dan isi plastida tersebut bermacam-macam tergantung kepada fungsinya. Contohnya adalah kromoplas. Kromoplas ini bertugas mensintesis dan menyimpan pigmen merah, jingga, atau kuning. Leukoplas. Leukoplas di sini adalah plastida yang tidak mengandung pigmen warna. Amiloplas, di mana tugas amiloplas ini berfungsi dalam penyimpanan amilum. Dan ada juga yang namanya kloroplas. Adalah plastida yang mengandung kloro. Kloroplas ini hanya ditemui pada sel autotrof dan eukariotik. Kita perhatikan struktur kloroplas. Kloroplas memiliki membran, di mana membran luar memiliki permukaan yang rata, berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Dan juga terdapat membran dalam. Di membran dalam ini membungkus cairan kloroplas yang bernama stroma. Membran dalam kloroplas melipat ke arah dalam dan membentuk lembaran-lembaran yang namanya adalah tilakoid. Pada tempat-tempat tertentu, tilakoid ini akan bertumpuk membentuk suatu tumpukan yang bernama grana. Vakuola yang ditemukan di sel tumbuhan bersifat menetap. Vakuola tersebut dibatasi oleh membran yang disebut dengan tonoplas. Fungsi dari vakuola sendiri adalah sebagai tempat cadangan makanan, menyimpan pigmen, menyimpan minyak asiri, dan menyimpan metabolisme. Demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan dapat membantu Sobat Bio semua untuk memahami materi sel. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar Sobat Bio semua.